kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Biarlah kami menyadari semua kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Hamba mengaku hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan membaharui hati dan pikiran hamba, membaharui, memberikan hikmat yang baru untuk menyampaikan firman. Biarlah pengurapan Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih buat segala kebaikan Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ini untuk kedua kali saya pelayanan di tempat ini. Nama saya Bill. Yang lalu kapan nih? Udah lama ya? Tahun lalu. Iya. Udah lama. Puji Tuhan. Saya lihat ada perkembangan, ada pertumbuhan, dan saya bersyukur tadi ada rombongan paduan suara ya, sudah di usia lanjut tapi masih melayani Tuhan. Ya, amin. Oke, saudara, jadi saya akan bicara materinya tentang mengalihkan pandangan kepada Kristus. Ya, kita lanjut tuh. Jangan terus lihat wajah saya, suami. Mengalihkan pandangan pada Kristus. Apa itu mengalihkan pandangan pada Kristus? Bisa nggak? Ya, nggak usah terlalu fokus ke sini karena kalau saya pakai patokan ini nanti panjang rupanya. Jadi saya singkat-singkat aja ya. Nah, saudara, di dalam dunia modern sekarang, kita kan hidup dalam dunia modern. Mengalihkan pandangan pada Kristus atau menjadi orang yang punya rasa syukur kepada Tuhan itu menjadi langka, adalah situasi yang langka. Kenapa saya bilang langka? Susah untuk dicari. Yang maksud saya bersyukur itu bersyukurnya setiap saat ya, bukan hanya saat kita bernyanyi di gereja, di dalam ibadah kita bersyukur, bukan itu, tapi memiliki rasa syukur kepada Tuhan itu menjadi langka. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, karena orang percaya tidak lagi menghargai Injil, menghargai Injil itu sebagai mahakarya Allah buat kita orang yang berdosa. Jadi itu udah penghargaan atau penghayatan kepada Injil itu sudah sangat jauh berkurang. Yang kedua, karena adanya persaingan, keinginan mata telah mengalihkan kesadaran kita ya akan lingkup kasih karunia Allah. Jadi keinginan mata dan persaingan itu mengalihkan pemikiran kita, perasaan kita dari Allah kepada dunia. Kita maunya semuanya saya, semuanya kenyamanan saya. Jadi bagaimana saya nyaman, bagaimana saya menikmati dunia ini, itu yang kita pikir. Kita lupa tentang Injil, kita lupa tentang kasih karunia Allah. Saudara, orang Kristen itu tidak boleh melupakan keutamaan Injil, dan orang Kristen tidak boleh mengabaikan kasih karunia. Ya, nah ini adalah dasarnya kita bersyukur. Ini adalah dasarnya kita mengalihkan pandangan. Mungkin dikecilin dikit soalnya feedback. Oke, ini jadi Injil dan kasih karunia Allah adalah dasar untuk kita terus bisa berpaling dan melihat Kristus, tidak hanya melihat diri sendiri. Kebanyakan di rumah apa yang kita pikir? Bagaimana saya nyaman, bagaimana keluarga saya ini, bagaimana anak cucu dan seterusnya itu menjadi baik, ya kan? Itu yang kita pikirkan setiap saat. Dan ketika kita melihat, orang lain begini ya, kenapa keluarga saya enggak? Saya merasa ini, kayak gini aja ya. Supaya enggak feedback, saya feedback tadi. Enggak masuk. Enggak. Kalau saya gini enggak masuk. Enggak masuk. Oh, enggak masuk. Karena ini masuk video. Oke. Jadi gini saudara, kita itu selalu berpikir bagaimana saya begini, orang itu kenapa begini, keluarganya nyaman, keluarganya baik, menantunya baik sama mertua, kenapa menantu saya kebaik, itu aja terus yang kita pikirkan. Dan dari hari ke hari, ketika kita mulai memikirkan diri kita, memikirkan kenyamanan kita nggak mikir lagi tentang Tuhan. Kita melupakan Injil,
kita melupakan kasih karunia Allah, kita melupakan bagaimana Kristus mati di atas kayu salib, dan sebenarnya itu cukup buat kita. Oke, next. Ya, seharusnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next. Tuhan suruh kita itu mengucap syukur di dalam segala hal. Kita melihat kembali kepada keindahan Injil, melihat kembali pada kasih karunia Allah, melihat kembali pada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kehidupan kita, dan kita bersyukur. Itu dasar kita bersyukur. Jadi dasar bersyukur itu bukan kalau kita dapat mobil baru, rumah baru, menantunya baik. Oke, semua itu hal-hal duniawi yang patut kita syukuri kalau Tuhan berikan. Tetapi kalau kita belum ada di posisi seperti itu, Injil dan kasih karunia Allah itu cukup menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur. Nah, kalau kita tidak melihat kepada Injil, melihat kepada kasih karunia Allah, kita nggak ada dasar untuk bersyukur. Karena manusia nggak ada puasnya, manusia nggak ada yang sempurna. Hidup kita tuh nggak akan ada yang sempurna. Menantu baik, anak baik, cucu baik, ekonomi baik, kesehatan baik. Jarang sekali ketemu, bukan jarang, saya pikir susah lah ketemu, hampir-hampir nggak ada ketemu begitu. Situasi baik, tidak ada orang yang nyakitin kita, nggak ada orang yang gosipin kita. Di gereja pendapat kita ditampung semuanya, diterima, semua orang hormat kita. Mana ada orang begitu? Mana ada situasi seperti itu? Dan kalau kita nyaman dengan diri kita sendiri, maksudnya memandang syukur itu karena kenyamanan hal-hal jasmani, maka kita tidak akan lagi bersyukur kepada Tuhan. Ya, Calvin bilang bagi kami, itu seorang teolog, tidak, saudara abaikan aja itu. Ini adalah obat khusus untuk memperbaiki ketidaksabaran kita, yaitu bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan itu adalah obat untuk memperbaiki ketidaksabaran kita, yaitu dengan memalingkan mata kita dari kejahatan, dari hal-hal yang jahat ini, dan mengarahkan pandangan kita kepada bagaimana Allah bersikap terhadap kita di dalam Kristus. Itu yang menjadi obat bagi kita. Kita abaikan semua yang ada, yang buruk, yang jahat, dan segala sesuatu menjadi pergumulan kita, dan kita mulai melihat bagaimana Allah memperlakukan kita di dalam Kristus. Saudara, untuk menjadi pribadi, Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib supaya kita bisa diselamatkan, itu bukan hal yang mudah. Tidak ada hal yang lebih besar daripada yang pernah Allah kerjakan selain daripada menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Gak ada. Tidak ada lebih besar daripada itu. Tuhan bisa menciptakan alam semesta, tidak lebih besar daripada kematiannya di atas kayu salib. Tuhan bisa melakukan apa saja, membangkitkan orang mati, dan semuanya Tuhan bisa buat. Tapi tidak lebih besar daripada keputusannya untuk mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib buat siapa? Untuk kita yang tidak layak. Upah dosa ialah maut, Alkitab katakan. Tapi Tuhan bilang enggak, mereka enggak boleh mengalami maut. Mereka harus hidup bersama-sama dengan saya dalam surga yang kekal. Bagaimana caranya? Cuma ada satu caranya, yaitu penebusan. Dan yang bisa menebus hanyalah manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Allah sendiri turun menambahkan kemanusiaan dalam dirinya dan mati di atas kayu salib. Pencipta menjadi ciptaan, ya kan? Pencipta menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, bukan cuma menjadi manusia, dia melayani manusia. Bukan hanya melayani manusia, dia menanggung kutuk yang seharusnya manusia terima. Saudara pikir itu turun sudah berapa tingkatan dia turun ke bawah? Semuanya untuk kita. Kalau kita tidak pernah merenungkan tentang Injil, tentang kebesaran kasih karunia Allah, dia mengasihi kita, dia tidak pernah bosan menuntun kita, tidak pernah bosan menolong kita dalam segala keadaan. Menolong kita dalam segala keadaan itu bukan hanya karena, oh kalau saya mau celaka Tuhan tolong, bukan. Saudara, ada banyak sekali dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita sadar atau tidak kita sadar. Kita minta ampun atau tidak kita minta ampun, Tuhan ampuni loh. Sadar nggak bahwa kita banyak kali melakukan dosa yang kita tidak minta ampun? Misalnya ya, opa oma ini ketemulah papasan lah di Medit ini. Terus yang satu mungkin nggak sadar gitu ya, dia buang muka, mungkin nggak sadar lah, namanya juga opa oma, pandangan udah mulai kabur, buang muka lah dia jalan-jalan nggak negur. Ih, sombong amat ya. Padahal dia nggak tahu. Dia mulai sombong amat, dasar begini bla bla bla. Kita gosipin dia, ketemu saya, nggak dilihat.
Padahal saya udah kasih tangan mau salaman, dia nggak lihat, dia mau muka. Padahal orang ini nggak sadar, nggak tahu, mungkin dia lagi mikir macam-macam gitu kan, nggak sadar. Dia cerita dari satu tempat ke tempat lain, dari satu teman ke teman lain. Dosa nggak? Dosa. Udah gitu saudara nggak merasa berdosa. Malam-malam mau tidur doanya oleh Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-berkatnya. Saya mau tidur, Tuhan jaga. Tuhan kayak satpam lagi gitu kan. Tuhan menjaga, Tuhan tolong. Saya tinggal di apartemen di lantai. Dulu saya pernah tinggal di Minit 2 di Tower Haya di lantai 30 kita ya. Saya tetanggaan sama Pak Kur dulu. Saya tinggal lantai 30 Tuhan. Jangan sampai ada gempa bumi saat tidur saya nggak bisa turun. Orang seumuran saya aja kalau di lantai 30 disuruh turun lewat tangga apa itu mana udah gak kuat, apalagi kalau oma-oma gitu kan. Tolong, pokoknya Tuhan suruh jaga. Saudara minta ampun nggak atas dosa yang tadi? Enggak. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Apa dasar pengampunan Tuhan? Dia udah naik ke atas kayu salib, dia udah mati di situ, dia sudah mengampuni dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Tuhan. Selesai. Tapi pernah nggak kita bersyukur akan hal itu? Ikan goreng kita gosong aja Tuhan kita marahin. Goreng ikan gitu kan. Dasar sial katanya bahwa kita udah mulai ngomong sial, kita udah nyalain Tuhan. Sebab kita sebenarnya kita nggak ngomong sama Tuhan. Tuhan tuh memang membuat kesialan, enggak. Tapi waktu kita ngomong sial itu apa? Situasi yang terjadi yang tidak bisa kita kontrol. Yang hanya bisa kontrol kan Tuhan. Itu kan maksud kita. Dan siapa yang kita salahin waktu kita ngomong sial? Tuhan dong. Cuma gara-gara ikan goreng kita gosong, kita bilang sial. Kita lupa Kristus mati di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa kita, dia menuntun kita, dia menolong kita di dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itu adalah dasar kita. Itu adalah kasih karunia Allah, dasar kita untuk bersyukur. Amin. Jadi mulai hari ini jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang gak penting dalam hidup saudara. Masalah itu pasti ada. Sampai kita nanti mati dan ketemu dengan Tuhan Yesus, masalah ada. Tapi kita mau memalingkan pikiran dan perasaan kita, mata rohani kita kepada Kristus yang ajaib. Kepada bagaimana Injil itu bekerja, kepada bagaimana kasih karunia Allah yang selalu menopang kita. Tuhan bilang kasihnya dia kepada kita itu tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Alkitab bilang begini, aku berdoa supaya engkau dapat memahami, engkau dapat memahami betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya dan lebarnya kasih Kristus, sekalipun kasih itu melampaui segala akal manusia. Semua drakor-drakor yang opa-oma pernah nonton, ya, yang kasihnya romantis sebaik apapun, sesabar apapun, tidak ada satu kasih yang tidak mampu kita pahami. Kita mampu pahami kok. Tapi kalau kasih Allah, Alkitab katakan tidak mampu kita pahami. Kita nggak mampu pahami. Seburuk, sebusuk, sebobrok apapun kehidupan kita, selama kita adalah orang yang sudah ditebus dan lahir baru, Tuhan bilang tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kita dari kasih Kristus. Firman Tuhan katakan. Dia sayang kita, dia pelihara kita, dia tetap jaga kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Itu adalah dasar kita untuk bersyukur. Bukan kalau kita dapat mobil, dapat ini, dapat itu, bukan. Tapi Injil dan kasih karunia Allah. Ya, next. Nah, saudara, oke, kita akan lihat ya. Jadi kita belajar untuk bersyukur itu memuji Tuhan. Bahwa syukur kita itu kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi puji-pujian. Yang ucapan syukur itu mutlak berhubungan dengan pujian. Jadi pujian itu bukan hanya sekedar waktu nyanyi tadi di sini itu bagus, itu memuji Tuhan. Waktu saudara menyembah Tuhan itu memuji Tuhan. Tetapi salah satu atau hal yang terbesar di dalam unsur dari pujian itu adalah bersyukur. Karena kalau kita nyanyi tanpa hati yang bersyukur itu bukan pujian. Kita nyanyi tapi kita sementara dongkor itu Bapak yang sana itu ya. Oh, kita nyanyi nih. Dan kelihatan, dia datang lagi. Padahal saya sudah berdoa sama Tuhan supaya dia gak datang. Tapi kita nyanyi itu. Bapak yang sana bikin sakit hati saya. Atau itu tadi, itu oma itu yang gak salaman sama saya. Dia datang lagi. Bikin saya usir aja. Tapi kita sementara nyanyi. Saudara pikir itu jadi pujian? Enggak jadi pujian itu. Tuhan gak mau dengar pujian model begitu. Ya, jadi bersyukur itu adalah pujian paling penting dalam kehidupan kita. Next. Ya. Nah, saudara, bersyukur itu memindahkan fokus dari situasi kepada janji Allah. Jadi kalau kita fokus kepada situasi yang tidak baik, dengan bersyukur kita pindahkan fokus kita kepada janji Allah. Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Allah turut bekerja di dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bersyukur itu berusaha mempercayai rencana Allah. Di dalam segala sesuatu itu artinya ada yang baik, ada yang tidak baik.
Bukan Allah bekerja di dalam hal-hal baik, bukan, dalam segala sesuatu. Ya, mungkin saya sudah pernah sampaikan, ada yang masih ingat atau tidak. Jadi segala sesuatu itu kalau kita umpamakan, misalnya orang bikin cake, bikin kue ya, bikin cake. Itu di situ ada gula, ada telur, ada raginya, ada macam-macam lah ya. Kalau saudara makan satu-satu, begitu kena makan ragi, nggak enak tuh. Ada ibu-ibu, oma-oma yang pernah telan ragi, terususnya melar gitu kan. Nggak enak. Tapi waktu dicampur semua menjadi satu, baru bisa jadi cake. Ragi yang nggak enak itu, kalau nggak ada di situ, itu bantet jadinya. Dia nggak bisa ngembang. Saudara bikin bakpao, walaupun isiannya enak ya, bakpao babi yang paling enak misalnya, isiannya enak sekali. Tapi rotinya itu, adonannya nggak ada cake, nggak ada ragi. Terus jadi apa? Bantet. Nggak tahu jadi apa namanya itu. Ya. Bukan bakpao berarti ya. Lain lagi versinya. Jadi semuanya itu harus Tuhan bekerja dengan semua penyebab-penyebab, termasuk orang lain nyakitin kita, termasuk ada hal apapun, Tuhan mengerjakan menjadi baik pada akhirnya. Nah, bersyukur itu kita bisa melihat rencana Allah di dalam situasi yang tidak kita bisa tahu. Kita belajar untuk mempercayai Allah dalam situasi yang kita nggak tahu. Misalnya hari ini kita mengalami hal yang gak enak, kita cuma bilang, Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan ada dengan saya. Saya nggak tahu ini apa yang terjadi, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanya Tuhan Yesus ajar kita berdoa seperti itu. Kita nggak tahu, tetapi kita tahu bahwa rencana Allah itu baik. Itu bersyukur. Jadi kita mengalihkan fokus kita dari situasi-situasi, dari masalah-masalah, kita alihkan kepada Kristus. Ya. Nah, sifat manusia itu boleh dikatakan adalah pabrik berhala yang terus-menerus memproduksi keinginan-keinginan di luar Kristus. Kalau kecenderungan hati ini itu akan membuat manusia buta akan kebaikan Allah. Jadi apa yang fokus yang tidak kepada Tuhan, yang kita lihat situasi-situasi terjadi, kekayaan kita pingin jadi orang kaya, harta kita pingin banyak, sakit hati kita pingin balas, itu juga berhala dalam hati. Dendam orang, kepahitan dan seterusnya. Kalau hati kita itu selalu tertarik dengan hal-hal begitu. Nah, kalau kita nggak arahkan fokus kita kepada Tuhan, kita tuh akan menjadi buta, ya. Pada kita hanya kenyamanan pribadi, kita protes, mengeluh dan marah tentang keadaan karena mata kita itu dipaksa melihat keinginan, bukan melihat kasih karunia Allah. Maka kita akan menjadi buta akan kebaikan Allah. Kita nggak bisa. Kalau kita di mata kita tuh dipaksa untuk melihat masalah, dipaksa untuk melihat hal-hal yang kita ingini, kita akan buta akan kebaikan Allah. Tuhan menawarkan kebaikan, Tuhan memberikan kebaikan, Tuhan hidup dengan kita. Kita nggak bisa lihat itu lagi. Makanya bersyukur itu mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Allah. Next. Oke saudara, ya ini sebagai intermezzo aja. Dalam ilmu psikologi itu bersyukur itu melatih otak untuk menemukan hal yang baik, bukan sekedar perasaan baik. Jadi bukan bersyukur itu bukan cuma supaya saya merasa baik, bukan itu. Bersyukur itu melatih otak kita untuk menemukan hal-hal yang baik. Jadi bersyukur itu memperburui cara kita berpikir dan menghargai orang lain. Jadi kalau ada, tapi nggak usah menghakimi. Kalau ada orang yang tidak bisa menghargai orang lain, itu tandanya orang itu jarang sekali bersyukur kepada Tuhan. Sebab bersyukur melatih otak kita untuk menghargai orang lain dalam segala keadaan. Ya, bersyukur itu mengurangi dampak stres di sistem saraf. Saya udah tahu. Makanya orang asam-asam lambung itu jarang bersyukur tuh. Kalau diri kita, minum kopi asam lambung, makan pedas asam lambung. Ada penelitian yang berkata bahwa asam lambung itu 80 atau 90% di pikiran, berasal dari pikiran. 10% doang makanan. Jadi orang yang asam lambung itu kurang bersyukur kepada Tuhan. Pikirannya butak tuh, kacau. Bersyukur itu meningkatkan fleksibilitas kognitif. Apa itu fleksibilitas kognitif? Kita bisa berpikir secara lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya menemukan satu masalah, kita nggak lihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Misalnya ada teman yang bikin kita marah, memang benar-benar dia bikin kita marah. Tapi kita bisa melihat, mungkin kasihan dia lagi masalah dengan siapa. Mungkin keadaannya begini. Kalau mungkin saya di posisi dia, mungkin saya akan berpikir yang sama. Saya akan melakukan yang sama. Jadi kita bisa berpikir banyak hal di dalam satu permasalahan. Caranya apa? Bersyukur. Bersyukur itu melatih otak kita, bukan hanya perasaan, tapi bersyukur itu melatih otak kita untuk berpikir, kognitif kita untuk berpikir lebih baik.
Ya, jadi mari kita mau belajar bersyukur. Secara rohani itu baik, itu diminta oleh Tuhan, dan secara psikologi kejiwaan juga itu baik. Next, saya bicara agak cepat saudara supaya sempat waktunya. Saya mesti buru-buru pulang. Oke, ini harus direnungkan. Kemampuan bersyukur sangat berhubungan dengan kemampuan kita mengasihi Allah dan sesama. Itu sangat-sangat terkait. Jadi semakin sulit kita memalingkan pandangan kita pada kasih karunia Allah, semakin miskin kasih di hati kita. Semakin kita tidak mampu melihat kasih karunia Allah, semakin miskin kasih di dalam hati kita. Tuhan bilang kasihilah Allah, kasihilah manusia. Kalau kita tidak belajar dari bersyukur, kita nggak bisa mengasihi Allah, kita nggak bisa mengasihi manusia. Jadi bersyukur itu erat hubungannya dengan kasih. Bersyukur itu sangat-sangat erat, karena orang nggak ada ceritanya orang yang bilang saya penuh kasih tapi dia nggak bersyukur, atau orang yang bilang saya itu hidup di dalam syukur kepada Tuhan tapi dia membenci orang, itu nggak ada. Bersyukur dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang saudara lihat ya tanpa bermaksud menghakimi, dia tidak bisa mengasihi orang lain, dia suka menghakimi orang lain dan seterusnya, berarti dia jarang-jarang dia bersyukur. Makanya hari ini belajarlah untuk bersyukur. Bersyukur apa dasarnya? Bukan karena kita miskin atau kita kaya, tapi karena Injil dan kasih karunia. Itu dasar kita untuk bersyukur, karena Injil dan karena kasih karunia dalam hidup kita. Next. Nah, bagaimana kita mengubah syukur kita itu menjadi puji-pujian di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya? Syukur itu kan itu akan ada di dalam hati kita, dalam perasaan kita. Bagaimana supaya syukur itu bisa jadi pujian kepada Tuhan? Yang pertama, kita mengingat karya Allah. Injil itu cukup bagi kita. Injil itu cukup bagi kita. Semua kebutuhan terdalam manusia yang dirasa aman, ya kan? Semua ingin rasa aman, ingin diakui dan dikasihi, itu telah kita terima dari Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib menyelesaikan semuanya. Kita mati, kita pasti masuk surga, kita pasti aman. Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia menerima kita apa adanya. Bagi orang yang percaya, Tuhan katakan dia menjadikan kita anak-anak Allah. Kita diakui sebagai anak Allah. Kita dijanjikan surga yang kekal dan seterusnya. Injil itu cukup bagi kita, dan Injil itu tidak bisa berubah. Itu harga mati gak bisa berubah. Apa yang diucapkan di dalam Alkitab tidak bisa berubah. Itu udah begitu. Tuhan sudah berjanji udah begitu ya. Tapi kalau kita tidak memalingkan pandangan kita kepada keutamaan Kristus, kita akan kehilangan kemampuan untuk mensyukuri semuanya itu. Kita mesti ingat dulu, oh Tuhan itu baik. Kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, kita akan kehilangan kemampuan. Makanya kalau saudara cuma dengerin khotbah misalnya tentang bersyukur supaya saudara diberkati, bersyukur supaya diberkati. Ya saya nggak bilang bahwa kita tidak perlu berkat, tapi itu bukan ajaran Alkitab, bukan itu. Konsepnya tidak begitu. Bersyukur iya, diberkati iya, tetapi jangan selalu berpikir bersyukur itu hanya karena hal-hal materi. Belajar untuk bersyukur karena Injil, belajar bersyukur untuk karena kasih karunia. 1 Yohanes 2:15-17 dikatakan begini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, sebab keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Jadi kita hanya hidup saat melakukan kehendak Allah, bukan saat berpaling daripadanya. Apa maksudnya hidup di situ? Bukan tiba-tiba kita mati terus mati, bukan gitu. Tapi maksudnya hidup itu kita mengalami kehidupan yang nyata di dalam Kristus, mengalami kehidupan iman yang benar-benar, dan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga nanti. Jadi dunia, kalau kita cuma berpikir bersyukur itu karena berkat materi, maka sebenarnya kita bukan bersyukur kepada Tuhan. Kita justru sementara fokus pada berkat materinya, Tuhan kita abaikan. Tuhan itu cuma jadi pelengkap buat kita. Tuhan itu cuma jadi jomos yang kita minta untuk memberkati kita. Tuhan itu menjadi pembantu yang kita paksa untuk memberkati kita. Kita nggak suka dia, kita nggak sayang dia kok. Kita cuma mau Tuhan kasih kita mobil, kasih kita kenyamanan, kasih kita berkat, kasih kita umur panjang, semuanya kita mau. Tapi kalau kita bisa bersyukur karena Injil dan kasih karunia yang kita renungkan, maka kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang bersyukur, berkat, bukan. Saya percaya kita semua perlu berkat dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Tapi Tuhan tuh mencukupkan. Itu jaminan Tuhan. Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan, termasuk di dalam hal kecukupan kita Tuhan berikan.
Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita memandang keindahan Allah dalam kehidupan kita, ya. Nah, next. Kemudian bagaimana mengubah syukur itu menjadi pujian adalah mengucapkan kebaikan Tuhan. Jadi syukur itu kan ada di dalam hati. Itu nggak bisa kita nikmati sendiri. Kita harus ucapkan. Mengucap syukur adalah tanda iman yang hidup. Itu bukan tuntutan hukum, tetapi panggilan berelasi untuk mengagungkan pribadi Allah. Jadi bersyukur itu menunjukkan iman kita hidup. Itu bukan panggilan bukan tuntutan hukum. Maksudnya kalau kamu gak bersyukur, saya hukum kamu. Alkitab bilang di dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Jadi Tuhan gak bilang kalau kamu gak bersyukur, saya hukum. Gak bersyukur, saya hukum. Bukan begitu. Gak syukur, saya kutuk. Enggak, Tuhan tidak begitu sama kita. Tuhan itu baik, Dia mengasihi kita. Tapi waktu Dia bilang ucapkan syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, maka Tuhan tuh memanggil kita untuk membangun relasi dengan Dia. Relasi tahu, hubungan baik dengan Dia. Allah itu Bapa kita, suruh kita bersyukur karena Dia mau supaya kita punya relasi, punya hubungan baik antara kita dengan Dia. Bukan karena Dia menghukum kita, bukan. Jadi kalau kita bersyukur, kita tahu bersyukur itu adalah tanda iman kita hidup di hadapan Allah. Amin. Oma, ngerti ya? Saya ngomong terlalu cepat, saya minta maaf. Kadang-kadang saya sadar, kadang-kadang saya nggak sadar. Jadi saya minta maaf ya. Sekali lagi saya katakan, jadi bersyukur itu adalah tanda iman yang hidup karena kita meresponi panggilan Allah untuk membangun hubungan yang baik dengan Dia. Ya, jadi kita mesti ucapkan syukur itu. Ya kalau saudara nyanyi, saudara bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Kau baik dan seterusnya, dan orang lain dengar, saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah itu bersyukur. Nah, terus apalagi? Bagaimana kita mengucap syukur kita menjadi pujian? Itu membagikan kesaksian kepada orang lain. Ada yang suka bersaksi apa enggak? Ya. Mazmur 107 ayat 1-2 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu sambung apa? Nggak bisa baca ya? Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Dikatakan bahwasanya selamanya kasih setianya, itu dikatakan. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, salah satu bentuk bersyukur itu menjadi pujian kepada Tuhan adalah dengan bersaksi. Tuhan itu baik loh, Dia menyelamatkan kita. Inti ya, tekanan kita dalam kesaksian itu bukan masalah berkat, tetapi masalah keselamatan yang dikerjakan Tuhan di atas kayu salib. Ya, jadi Tuhan itu baik loh, Dia menyelamatkan kita. Sekalipun hidup kita di dunia masih ada di dalam, masih menderita, masih dunia ini kan belum sepenuhnya sempurna gitu kan. Nanti waktu Tuhan Yesus datang masih ada dalam penderitaan, tapi Tuhan menjamin keselamatan kita. Mari ikut Tuhan, ayo ikut Tuhan, gak ada ruginya untuk ikut Tuhan. Jadi penekanannya kita pada keselamatan. Kalau saudara mau bersaksi ditambahkan dia, dulu saya nggak percaya Tuhan, tapi setelah percaya Tuhan saya hidup dengan damai, dengan sukacita, dan Tuhan juga mencukupkan kehidupan saya. Dulu saya sakit, Tuhan menyembuhkan saya, nggak apa-apa. Tetapi penekanan utama pada keselamatan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, jadi syukur tidak berarti pada hati atau doa pribadi kita. Nggak bisa cuma di dalam hati dan bilang Tuhan saya bersyukur. Tapi manusia lain harus tahu, ya. Tetapi diwujudkan dalam menceritakan kepada orang lain apa yang Allah lakukan. Bersyukur adalah induk dari semua kebajikan. Bersyukur itu adalah induk dari semua kebijaksanaan yang kita miliki, kebajikan-kebajikan yang kita miliki, ya, kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Ketika seseorang benar-benar bersyukur, dia tidak akan menyimpan untuk dirinya sendiri. Gak ada orang yang bersyukur dan kemudian diam-diam untuk dirinya sendiri. Dia pasti menceritakan kepada orang lain. Amin. Next. Pujian tidak sebatas nyanyian. Pujian lahir dari rasa syukur yang tulus menjadi tindakan kasih yang nyata. Jadi pujian itu bukan cuma sekedar nyanyian. Pujian itu rasa syukur yang tulus kepada Tuhan, kemudian terwujud di dalam tindakan kasih. Jadi pada waktu saudara bersyukur itu, saudara akan melakukan hal-hal yang baik buat orang lain. Itu menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan menerima puji-pujian dan penyembahan kita pada saat kita melakukan hal yang baik bagi orang lain. Saudara tahu, ada teman saya dia bersekutuan doa, ini sakit loh. Kemudian saudara datang, bawain sesuatu misalnya, atau saudara besuk dia, doakan dia, berikan kekuatan. Itu rasa syukur kita yang menjadi pujian bagi Tuhan. Dan itu orang lain harus tahu, ya.
Itu menjadi tindakan kasih kita dan itu pujian kita kepada Tuhan. Jadi syukur sejati bukan sekedar merasa senang atas berkat, tetapi respon terhadap kasih karunia Allah. Jadi bersyukur itu bukan cuma kita rasa senang, bukan, tapi kita merespon kebaikan kasih karunia Allah dengan tindakan kasih. Oke? Next. Yang ketiga, syukur dan pintu hadirat Allah. Nah, ini penting untuk kita tahu, ya. Bersyukur dan pintu hadirat Allah. Saudara lihat ya, Mazmur 104 dikatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi waktu kita mau masuk di dalam hadirat Allah, masuklah itu dengan hati yang bersyukur. Jadi kalau ini dalam tanda kutip saja. Artinya saya memberikan satu gambaran perumpamaan gitu kan. Kalau kita hadirat Allah itu seumpama pintu kerajaan surga di mana ada Allah bertahta di situ. Kan firman Tuhan katakan Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya, orang percaya gitu ya. Jadi pada waktu kita mau masuk, datanglah dengan hati yang bersyukur. Masuk dalam hadirat Allah itu masuk dengan hati yang bersyukur. Jadi syukur itu kayak hati yang bersyukur itu kayak kuncinya untuk masuk dalam hadirat Allah, kira-kira begitu. Pada waktu kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur, maka kita akan masuk di dalam hadirat Allah. Nah, bersyukur adalah pintu masuk hadirat Allah. Tanpa bersyukur kita tetap terjebak dalam sikap yang bersungut-sungut. Kita gak bisa masuk. Kenapa? Kalau tidak ada syukur berarti bersungut-sungut. Gitu aja, mengeluh dan terusnya. Bilangan 14 ayat 27 sampai 30 itu dikatakan begini. Bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian karena mereka tidak bersyukur. Karena mereka bersungut-sungut terus. Ya, jadi mereka gak bersyukur, mereka gagal masuk tanah perjanjian karena tidak adanya syukur. Kalau saudara mau masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara mau masuk ke dalam hadirat Allah, mau menerima mujizat di dalam Tuhan, saudara gak bisa menerimanya dengan hati yang penuh kepahitan. Saudara bisa menerimanya dengan hati yang penuh syukur. Ingat, bersyukur itu bukan tujuannya menerima mujizat, tetapi bersyukur itu bisa membuat kita menerima mujizat dari Tuhan. Karena itu adalah pintu hadirat Allah, menemukan Tuhan di dalam. Nah, terus artinya mereka menolak bersyukur itu kehilangan berkat Allah, tetapi orang yang bersyukur itu menikmati janji Allah. Jadi kalau saudara menolak untuk bersyukur, saudara akan kehilangan kesempatan menerima berkat Allah. Karena orang yang bersungguh-sungguh tidak akan menerima apa-apa. Saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa, saya sakit ini, saya berdoa, saya beriman, saya percaya, saya sembuh. Tapi hati saudara mendongkol terus kepada orang lain, kepada menantu, kepada anak, kepada cucu, kepada tetangga, pokoknya kepada situasi. Saudara marah terus, saudara gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan iman dan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau saudara bersyukur kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur atas kebaikan. Saya masih sakit, tapi saya mau memuji Tuhan karena saya tahu Tuhan itu baik. Bukan karena saya sakit atau saya sehat, tapi Alkitab katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hati yang bersyukur. Di saat saudara bersyukur, saudara masuk dalam hadirat Allah, saudara menemukan mujizat di dalam Tuhan. Amin. Nah, syukur itu bukan pilihan tambahan. Jadi bukan pilihan, tapi melainkan jalan hidup yang menentukan apakah kita masuk dalam janji Allah atau tetap terjebak di dalam keluh kesah itu. Itu bukan pilihan. Bersyukur bukan pilihan. Bersyukur itu sebuah jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena tadi kita melihat Injil dan kasih karunia Allah. Bersyukur itu bukan pilihan. Bersyukur itu adalah jalan hidup kita. Ya, bersyukur bukan fatalisme, melainkan kesadaran untuk mengakui kasih Tuhan. Apa itu fatalisme? Fatalisme itu orang kayak percaya takdir gitu kan. Ya, ngapain saya capek-capek beriman? Ngapain capek-capek saya memuji Tuhan? Tuhan sudah tentukan saya, hidup saya miskin. Toh dari nenek moyang saya, opa oma saya miskin, orang tua saya miskin. Mereka juga sakit, darah tinggi, orang tua saya darah tinggi, saya juga darah tinggi. Mereka juga begini, saya juga begitu. Itu udah garis keturunan dah, Tuhan sudah menentukan. Itu fatalisme. Orang Kristen tidak mengakui fatalisme, tidak mengakui takdir. Takdir itu nggak ada. Takdir itu kosong. Orang Kristen mengakui kehidupannya diatur oleh Allah yang hidup, Allah yang dinamis, bukan takdir. Ya, ingat, tidak ada takdir di dalam kekristenan. Tidak ada takdir. Kita diatur oleh Allah yang hidup. Kita ditentukan oleh Allah yang hidup. Kita nggak tahu apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita, tapi kita percaya yang mengatur hidup kita bukan takdir, tetapi Allah yang hidup. Sebab takdir itu apa? Takdir itu tidak berpribadi.
tapi kita hidup di dalam penentuan, di dalam pengaturan Allah yang berpribadi, Allah yang hidup, yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang menyertai kita lewat Roh Kudus. Ya, oke. Jadi selalu ada nilai pengharapan dalam tindakan bersyukur. Kalau saudara mau bersyukur, selalu ada nilai pengharapan. Tuhan, saya bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena Injil telah menyelamatkan saya, karena kematian Kristus menyelamatkan saya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan di situ muncul pengharapan-pengharapan kita. Kalau saudara mengeluh, harapannya apa? Saudara marah, saudara masih berani menghadap Tuhan. Tuhan, saya percaya. Saudara habis marah-marah, saudara menghadap Tuhan. Malu dong sama Tuhan. Gak ada, kita malu. Pasti yang adanya, aduh, mana Tuhan terima ya? Saya tadi habis maki-maki orang. Saya tadi habis marah-marahin orang. Masa Tuhan terima ya doa saya? Perasaannya gitu kan, kita dituduh oleh iblis. Tapi sebenarnya, kalau kita bersyukur, kita percaya di dalam syukur itu ada harapan. Ketika kita berharap, kita percaya harapan kita tidak kosong, tapi didengar oleh Allah. Karena kita hidup di dalam kasih karunia. Ingat, harapan dan iman kita itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jadi belajarlah untuk bersyukur, karena di situ ada pengharapan bagi di dalam Allah. Next, lahirkan pujianmu dari rasa syukur atas kasih karunia Allah dan keindahan Injil, maka engkau akan melihat kuasa Allah lahir dalam hidup. Lahirkan pujian-pujian kita itu dari rasa bersyukur, supaya kita bisa melihat kuasa Allah lahir dalam kehidupan kita. Ingat ya, kalau kita tidak pernah bersyukur akan kasih karunia Allah, kita tidak akan melihat apa-apa. Tetapi ketika kita belajar, kita percaya bersyukur karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Kristus, karena Injil yang kita percaya menyelamatkan dan menolong kita, karena Allah yang begitu baik yang mengasihi kita, maka kita akan menemukan keindahan demi keindahan. Sebab Tuhan bilang begini, kita katakan bahwa kita itu hidup dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Jadi belajar waktu bersyukur. Amin. Next, kesimpulan, alihkan fokus kepada Injil dan kasih karunia Allah agar engkau dapat bersyukur kepadanya. Kalau kita tidak mengalihkan kepada Injil dan kasih karunia, maka semuanya buruk yang kita lihat, kita tidak bisa bersyukur. Jadi alihkan, mulai sekarang jangan lagi lihat masalah-masalah. Memang masalah itu akan ada seterusnya. Sampai kapan saudara mau lihat masalah? Tinggalkan saja dulu itu, lihat kebaikan Allah, pandang Injil, pandang Kristus yang sudah mati buat kita, Dia mengasihi kehidupan kita, maka itu dasar kita untuk bersyukur. Jadikan rasa syukur itu sebagai pujian terkuat yang paling tulus yang lahir dari hatimu, yang dapat dinikmati oleh Allah dan berdampak bagi orang lain. Syukur kita ini harus ada dampak kepada orang lain dan dinikmati oleh Tuhan. Ya, jadikan rasa syukur itu sebagai langkah masuk ke dalam hadirat Allah dan nikmati kuasanya lahir dalam hidup. Jadi kalau kita melangkah dengan rasa syukur, kita masuk dalam hadirat Allah dan kita percaya kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita. Ingat, semua yang terjadi karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Kalau kita pun bisa bersyukur, itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kita punya pilihan untuk tidak bersyukur. Kita bisa memilih untuk melakukan dosa. Ingat, Tuhan itu menginginkan kita melakukan yang baik, tapi kita bisa memilih untuk tidak bersyukur, bersungut-sungut melakukan dosa. Nah sekarang sebagai manusia yang punya kehendak di dalam diri kita, maka marilah kita mau pakai kehendak kita secara bertanggung jawab untuk hidup menuruti keinginan Tuhan, hidup berterima kasih kepada Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Allah, dan biarlah hidup kita itu menikmati kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin firman Tuhan. Mari saudara, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tundukkan kepala saudara, tutup mata, dan mulai merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Ada kasih karunia Allah yang terus menolong kita, terus menjaga kita, terus mengampuni kita, kasih yang tidak mampu kita pahami. Di dalam Injil dikatakan bahwa Allah telah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib supaya dia bisa menyelamatkan kita. Sebagai manusia dia telah mati di atas kayu salib untuk bisa menyelamatkan kita. Itu adalah keputusan terbesar yang pernah Allah lakukan hanya untuk kita. Jangan pandang terus masalah, jangan melihat terus keinginan-keinginan yang tidak tercapai, tetapi alihkan pandangan kita kepada Injil dan kasih karunia Allah, dan jadikan itu dasar kita untuk bersyukur dengan tulus kepada Tuhan. Saudara yang ibu, bapak, ibu, opa, oma yang mengatakan, Tuhan saya mau bersyukur kepada Tuhan mulai hari ini, karena saya tahu dengan bersyukur maka saya masuk di dalam hadirat Allah. Saya tahu dengan bersyukur saya menyenangkan Tuhan, saya mengalihkan fokus saya tahu dengan bersyukur saya memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa yang mau taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa. Bapak hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, mereka yang menaruh tangan kiri di dada, yang mengangkat tangan kanan di hadapan Tuhan, yang berkata Tuhan, dia mau belajar untuk bersyukur mulai hari ini, mengalihkan fokus pandangannya dari masalah kepada Tuhan. Bukan masalah itu telah hilang Tuhan, tetapi kami mau melihat, meninggalkan itu dan melihat pada kasih karunia dan Injil. Maka hamba berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, berikan mereka komitmen Bapak, di dalam nama Yesus mulai hari ini. Biarlah hati mereka bisa bersyukur. Dan Tuhan, biarlah lewat syukur itu anugerah Allah, biarlah lewat syukur itu kuasa Allah lahir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang susah Tuhan berikan penghiburan, engkau yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Ketika engkau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan sudah menyediakan dalam kasih karunia-Nya. Tuhan sudah menyediakan segala hal yang terbaik untuk engkau nikmati. Yang pertama adalah dirinya sendiri, Immanuel, Allah menyertai kehidupanmu. Dan biarlah engkau melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan bila Tuhan mencukupkan engkau dan memberkati engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur berdoa. Amin. Ya Tuhan, Tuhan Yesus berkati.